Pandemi COVID-19 tidak hanya mengubah kebiasaan hidup kita, sebaliknya pandemi ini juga membuat pemerintah menghitung ulang target dan anggaran yang sudah jauh-jauh hari tersusun rapi. Lantas bagaimana kesiapan pemerintah untuk tahun depan? Selengkapnya kami paparkan dalam Belanja Negara Rasa Krisis berikut ini. Pertama kita lihat sebagai contoh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat diprediksi 5,3% pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2020 ini justru sudah berubah menjadi minus 1,1% hingga tumbuh 0,2%. Namun dengan berbagai strategi yang sudah ditempuh pada 2020 ini, serta melalui rangkaian dan program yang disusun untuk tahun depan, pemerintah kembali optimis bahwa pertumbuhan ekonomi negara bisa kembali positif. Secara rinci, pertumbuhan ekonomi diyakini bisa naik 4,5 hingga 5,5% pada RAPBN 2021. Sehingga upaya pemulihan ekonomi masih menjadi prioritas di tahun depan, dengan perkiraan pandemi COVID-19 juga akan teratasi di tahun ini. Meski begitu, hingga saat ini belum ada tanda-tanda penurunan jumlah kasus. Per hari Senin 17 Agustus 2020 terdapat penambahan 1.821 kasus baru, yang artinya total kasus COVID-19 di Indonesia sudah melewati angka 140.000. Sementara angka kematiannya kita lihat ini sudah mencapai 6.207 orang. Dan pasien sembuh lebih dari 94.000 orang. Lantas bagaimana cara pemerintah untuk tancap gas di tahun depan? Kita juga akan lihat di slide berikutnya. Strategi yang pertama adalah dengan memastikan belanja negara tetap tumbuh. Apalagi di tengah kondisi serba challenging seperti ini, peran belanja negara memang sangat krusial untuk menyembuhkan luka yang ditimbulkan, baik itu dari sisi kesehatan, proyek pembangunan yang terhambat, dan belum lagi dampak sosial ekonomi yang terasa akibat COVID-19. Namun sebelum kita membedah anggaran belanja dalam RAPBN 2021, mari kita lihat dulu tren belanja negara pada kurun waktu 2016 hingga tahun 2021. Berdasarkan data Kementerian Keuangan memang terlihat jelas bahwa tren belanja negara kita dalam tren yang menanjak dari tahun ke tahun. Dan khusus tahun ini memang tentunya dengan mempertimbangkan kewajiban untuk penanganan pandemi COVID-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia, outlook belanja negara diprediksi mencapai 2.739 triliun atau melonjak 18,6% dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, besarnya peningkatan belanja negara tahun ini memang sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sudah melanda Indonesia sejak kuartal pertama tahun ini, di mana pemerintah juga memang sudah mengeluarkan berbagai kebijakan ataupun stimulus untuk menangani dampak pandemi yang penanganannya pun juga akan dilanjutkan di tahun depan. Sehingga untuk tahun 2021 kita lihat alokasi belanja negara meningkat menjadi 2.747. Nah, 2.747 triliun maksud kami. Di slide berikutnya kita juga akan lihat belanja kementerian atau lembaga memang menjadi salah satu alat pemerintah. Maka itu tidak tanggung-tanggung juga alokasi belanja kementerian tahun depan juga naik signifikan 23% menjadi 1.029 triliun rupiah dibandingkan dengan alokasi yang ada di tahun ini. Seperti Anda lihat berikut ini adalah deretan kementerian yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Yang pertama bukan lagi Kementerian Pertahanan. Kita lihat Kementerian PUPR mendapatkan alokasi terbesar yaitu sebesar 149,8 triliun. Mengapa Kementerian PUPR ini mendapatkan anggaran terbesar? Karena memang atas dampak pandemi COVID-19, anggaran PUPR tahun ini sudah dialihkan ataupun dipotong hingga 75 triliun. Sehingga ada kompensasi untuk tahun depan agar program yang tertunda ini bisa dilanjutkan kembali. Untuk beberapa kebijakan di bidang infrastruktur tahun depan, adapun memang seperti penguatan infrastruktur digital, kemudian proyek logistik serta konektivitas, lalu juga ada pembangunan infrastruktur padat karya dan ada kawasan industri dan pariwisata. Dan kemudian juga ada pembangunan sarana kesehatan serta penyelesaian kegiatan prioritas yang memang sudah tertunda. Contohnya mungkin memang ada pembangunan jalan baru, kemudian rumah susun, jalur kereta api hingga pelabuhan
untuk proyek tol laut. Nah, yang kedua di sini memang ada Kementerian Pertahanan yang alokasi anggaran Kementerian Pertahanan ini memang masih bisa dibilang meningkat 18% secara tahunan sebesar 137 triliun. Nah, beberapa output prioritas di bidang pertahanan diketahui ada seperti pengadaan amunisi, alutsista darat, laut maupun udara, kemudian pemenuhan Almatsus serta penyelesaian penanganan tindak pidana umum hingga terorisme. Kita akan lanjut di lembaga lainnya, di sini juga ada Polri yang menerima 112 triliun rupiah dan juga ada Kementerian Sosial walaupun sedikit mengalami penurunan, di sini ada sekitar 92,8 triliun. Meski begitu, sebagian besar untuk Kementerian Sosial akan tetap ditujukan untuk bansos, terutama tahun depan prioritas pembangunan bidang perlindungan sosial akan semakin diperkuat. Targetnya antara lain memang ada penyaluran kartu sembako bagi 18,8 juta kader pemberdayaan masyarakat atau KPM, kemudian juga ada PKH bagi 10 juta KPM serta bansos tunai untuk 10 juta KPM selama 6 bulan. Sementara kita lihat lagi di Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Kemendikbud, kita lihat alokasi keduanya memang sekitar 80-an triliun rupiah. Nah, untuk Kemenkes, di luar anggaran ini sebenarnya ada tambahan budget lagi senilai 25 triliun untuk persiapan vaksin dan ketahanan kesehatan nasional, dan untuk Kemendikbud anggaran ini sudah meningkat 2 kali lipat sebagai upaya pemerintah yang akan melakukan reformasi pendidikan di masa pandemi. Nah, bagaimana dengan alokasi untuk non-kementerian ataupun lembaga? Kita akan lanjutkan di slide yang terakhir. Dalam RAPBN 2021, pemerintah menetapkan 921,4 triliun rupiah sebagai alokasi belanja non-kementerian ataupun lembaga. Angka ini memang sudah turun karena beberapa pos akan dialihkan menjadi belanja kementerian tadi, terutama untuk penanganan COVID-19 serta belanja prioritas lainnya. Nah, selain itu, rencananya alokasi ini juga akan digunakan untuk 6 kebijakan strategis pada 2021. Pertama adalah menjaga akuntabilitas pengelolaan utang. Kedua, meningkatkan efisiensi bunga utang terhadap tingkat resiko. Tentu ini masih ada pemilihan komposisi utang yang optimal dan juga akan dilakukan dalam waktu yang tepat. Termasuk juga ada optimalisasi pinjaman luar negeri berbunga murah dan juga konversi pinjaman. Dan yang ketiga, kita lihat di sini memang subsidi lebih tepat sasaran. Artinya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan juga daya beli khususnya warga golongan miskin dan yang juga rentan. Dan keempat, kegiatan pembangunan infrastruktur. Kelima, ketahanan pangan melalui dana cadangan beras pemerintah dan juga ada dana cadangan stabilisasi harga pangan. Dan yang terakhir adalah penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak. Nah, kesimpulannya pemerintah telah mempertimbangkan postur belanja negara di tahun depan tanpa melupakan strategi untuk melanjutkan program penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi. Namun kita tahu juga pemerintah di bawah Presiden Jokowi juga berniat melanjutkan fase transformasi demi menyiapkan fondasi Indonesia yang lebih maju. Nah, apakah besaran anggaran ini cukup atau dapat terserap dengan cepat? Tentunya ini akan menjadi PR bagi pemerintah bersama dengan kementerian dan juga lembaga terkait. Andaikan situasi berubah sekalipun, kecepatan pemerintah untuk menata kembali postur anggaran memang sangat diperlukan karena tujuan belanja negara adalah untuk aspek produktif. Dalam hal ini tentunya adalah demi menjaga daya tahan Indonesia dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentunya upaya memenuhi kebutuhan anggaran belanja juga perlu jadi upaya pengumpulan pajak dan juga strategi menerbitkan surat utang. Jadi teramat sayang jika tidak diimbangi dengan prestasi. Meski begitu, di tengah pandemi dan juga pasca pandemi, jangan pernah lupa bahwa prestasi terbaik adalah menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat.